Sejarah mengenai komik yang berkisah tentang Gareng, Petruk, Semar dan Bagong, karya Tatang Suhendra. Komik adalah suatu bentuk seni dengan menggunakan gambar atau lukisan tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak pada kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Dalam sejarah perkembangan komik di Indonesia, ada satu nama komikus yang cenderung terlupakan. Padahal, ia merupakan seorang komikus yang produktif dan fenomenal pada zamannya. Komikus tersebut bernama Tatang Suhendra. Pada tahun 1970-an, kabarnya ia pernah menjadi komikus yang bayarannya paling tinggi di Bandung. Ketika itu, ia dikenal sebagai komikus cerita-cerita silat. Karena ambisinya dalam mencipta komik sangat besar, tidak jarang dia sering berbenturan dengan rekan-rekannya sesama komikus. Kasus yang menonjol adalah ketika dia terlibat perang komik dengan Ganes TH. Ganes merupakan seorang komikus yang terkenal dengan karyanya Si Buta dari Goa Hantu. Pada suatu ketika, Ganes pindah dari sebuah penerbitan. Penerbit tersebut tak terima dan sakit hati dengan kepindahan Ganes. Tak lama kemudian Tatang S direkrut oleh penerbit itu untuk menyaingi komik terkenal karya Ganes. Tatang lalu membuat komik Si Gagu dari Goa Hantu untuk menyaingi Si Buta dari Gua Hantunya Ganes. Lalu apa yang terjadi? Ternyata komik karya Tatang ini hanya beredar sebanyak 3 edisi sampai akhirnya dibredel. Si Gagu dari Goa Hantunya Tatang membuat dunia perkomikan Indonesia gempar. Secara tidak langsung, Tatang telah menjadi korban permainan penerbit, sehingga karir Tatang sebagai seorang komikus silat hancur. Dari sini Tatang lalu hijrah ke Jakarta. Di Jakarta ia tetap berkarya dalam mencipta komik. Tapi, karirnya tak semulus seperti saat dia di Bandung dahulu. Ternyata perseteruannya dengan Ganes masih saja berbuntut panjang. Saat itu, penggemar Ganes TH sangat banyak. Penerbit takut para penggemar Ganes TH akan menyerang komik karya Tatang. Akibatnya, banyak penerbit yang takut menerbitkan komiknya. Nasib manusia selalu berubah, layaknya putaran roda pedati. Begitu pula nasib Tatang S. Kisah nasib Tatang yang berubah diawali saat komik-komik luar negeri, terutama dari Jepang, membanjiri pasar Indonesia. Ini terjadi pada era 1980-an. Ketika itu, penerbit lebih memilih menerbitkan komik terjemahan untuk mengikuti tren pasar. Imbasnya, banyak komikus yang memilih meloncat ke jalur ini. Tak dapat dipungkiri, tren tersebut memang menjanjikan materi berlebih. Namun, berbeda dengan Tatang. Ia tidak mengikuti tren yang tengah mewabah ini dan tetap konsisten di jalurnya, yaitu membuat komik. Komik Tatang waktu itu diterbitkan oleh sebuah penerbit kecil yang letaknya di daerah Pasar Senin, Jakarta Pusat. Penerbit tersebut bernama Gultom Agency. Trik Gultom Agency untuk membidik pasar cukup cerdas. Penerbit ini mengincar lapisan menengah bawah, dengan oplah 10.000 eksemplar. Karir Tatang kembali bersinar setelah ia membuat komik dengan tokoh punakawan, Gareng, Petruk, Semar dan Bagong. Meskipun diakui, sebelumnya telah ada beberapa nama komikus yang membuat komik tokoh punakawan, seperti Hidayat Sujana, Rowing, Rahman, serta Indri S., tetapi nama Tatang S. yang paling bersinar. Salah satu alasannya, karena komiknya ini sanggup bertahan melintasi berbagai generasi. Keunikan karakter dan kesederhanaan cerita yang dibawakan juga menjadi nilai plus Tatang dalam komiknya. Sederhana, itulah yang ada di benak saya saat pertama kali berkenalan dengan komik-komik Gareng Petruk karya Tatang S. Ia membuat gambar-gambar komiknya hitam putih, dengan kertas tipis, tapi dibuat tetap berkesan. Di dalam komik-komik Gareng Petruknya, Tatang selalu menceritakannya dengan bersahaja, tentang kehidupan orang-orang di desa antah berantah, desa Tumaritis. Komik Tatang ini unik dan memiliki ciri khas. Ia tidak membicarakan tema-tema cerita yang jauh, namun membicarakan keseharian kita, seperti soal pekerjaan, pengangguran, romantika orang pinggiran, hingga horor. Dalam komiknya, kita pasti menjumpai kekonyolan, keluguan, sampai ironi kehidupan. Menurut saya, Tatang tidak main-main menciptakan karakter punakawan di setiap komiknya. Gareng dan Petruk merupakan lukisan orang pinggir kota yang memiliki cita-cita, impian, dan kesialan. Sedangkan Bagong, karakternya hampir mirip dengan Gareng dan Petruk.
Gareng dan Petruk selalu dilukiskan sebagai anak muda pengangguran yang kerap menjumpai kesialan. Tatang sungguh cerdas mengambil tema cerita yang dekat dengan pembaca. Kerap kita menjumpai kisah horor, mistik, dalam komiknya. Sosok hantu di komik Tatang selalu mengambil persepsi orang awam. Semisal, ia menggambarkan Wewe Gombel dengan wujud perempuan berbadan besar, mempunyai lidah menjulur panjang, mata melotot, bertaring, dan payudara besar menggelantung ditutupi rambut yang menjuntai hingga kaki. Hantu-hantu ini seringkali muncul ketika Gareng dan Petruk tengah ronda malam di Kampung Tumaritis, saat malam Jumat Kliwon. Tatang pintar merubah suasana horor menjadi hal yang menggelitik. Contohnya, ketika Gareng dan Petruk dikejar oleh hantu, akhirnya mereka jatuh ke sungai. Tatang punya segudang ide mengemas kemasan cerita komiknya. Tema pahlawan super dipilih Tatang untuk membuat pembaca tidak jenuh. Kita seringkali menjumpai ksatria baja hitam, Megaloman, Superman, Batman, ataupun Spiderman dalam komiknya. Nama-nama pahlawan super itu sering diakhiri dengan kata Tumaritis, seperti Megaloman Tumaritis. Tokoh yang dipilih Tatang untuk berperan menjadi pahlawan super siapa lagi kalau bukan Gareng dan Petruk. Pahlawan-pahlawan super ini kerap membantu orang-orang yang sedang kesusahan di Kampung Tumaritis. Tentu saja Tatang tidak membuat mereka seperti aslinya. Dengan sentuhan idenya, Tatang meramunya menjadi pahlawan-pahlawan super yang konyol. Teknik gambar dengan goresan hitam putih sederhana, cerita dan banyolan norak khas zamannya, justru membuat para pembaca menjadi ketagihan setiap menikmati komik-komik karyanya. Selain itu, layaknya seniman yang bertanggung jawab dengan karyanya, Tatang selalu muncul dengan petuah bijak yang diutarakan lewat tokoh-tokohnya. Petuah Tatang sangat positif untuk siapapun, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ciri lainnya, Tatang rajin mengirim salam untuk seseorang melalui komik-komiknya. Selain itu, ia juga memiliki ungkapan yang kerap hadir dalam komiknya, yaitu salam manis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang buat semua pencinta karya saya. Pada tahun 1990-an, Tatang muncul dengan tema lain. Tema yang dikisahkan Tatang kala itu adalah tentang kehidupan surga dan neraka. Dengan idenya yang bebas, ia menggambarkan sosok-sosok manusia pembangkang yang kemudian dihukum Tuhan di neraka, serta manusia-manusia patuh yang mendapat kehidupan bahagia di surga. Hukuman-hukuman neraka yang digambar Tatang dalam komiknya begitu detail, seperti ketika ada orang disetrika badannya karena waktu di dunia ia sering pergi ke tempat maksiat. Pada tanggal 27 April 2003, Tatang S meninggal dunia. Menurut sejumlah rumor yang beredar, ia meninggal karena penyakit kencing manis. Penyakit ini diderita lantaran Tatang, yang sering kerja pada malam hari, ketagihan meminum minuman bersoda. Meski kehidupannya diliputi misteri, Tatang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk komik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan produktifnya ia mencipta komik. Selain itu, bisa saya katakan bahwa Tatang merupakan seorang pemerhati sosial yang cerdas dan peka. Ini terlihat pada komik-komiknya yang selalu menggambarkan kehidupan dan watak masyarakat menengah ke bawah dengan mendetail, serta ketimpangan sosial yang terjadi. Demikianlah sekilas tentang kehidupan Tatang S, komikus ternama yang terkenal pada era 80-an dengan karya fenomenalnya, yakni Petruk Gareng.